Tidak Terima kasih apa-apa, Bu banyak ya Us. Bu Masta. Malam, Bu Us. Selamat malam Bu Masta. Udah lama nih nunggu saya di sini ya, Bu ya. Iya Bu, baru 5 menit sih. Oh. Maaf ya, Bu ya. Saya sudah membuat Ibu menunggu. Nggak apa-apa Bu Masta, santai aja Bu. Gimana kabar Bu Us sekarang? Alhamdulillah Bu Masta, baik. Tapi memang agak sedikit galau nih Bu, Heeh. makanya agak pusing-pusing. Biasa Bu, Heeh. ada sedikit permasalahan gitu. Mhm. Jadi makanya saya di sini minta coaching nih sama Ibu. Mhm. Mhm. Mhm, Tidak makasih apa-apa, Bu banyak ya Bu Us. Masta, sudah Mhm. mau menyempatkan waktu untuk saya meng-coaching hari ini. Mhm. Tidak apa-apa, Bu Us. Bagaimana, Bu Us, apa yang Ibu galaukan saat ini sampai-sampai ngajak saya untuk coaching nih malam ini? Aduh, saya jadi nggak enak nih. Oke Bu, sebenarnya gini Bu, saya hanya butuh teman ya Bu ya untuk curhat ya gitu, mengenai peran saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas gitu. Masalah yang saya hadapi setelah setelah selesai istirahat pertama ya Bu ya, murid itu belum siap Bu untuk belajar di kelas saya gitu. Jadi anak-anak ini kan belum tertib gitu ya Bu di kelas gitu. Mmm. Jadi belum apa, dengan kondisi kelas jadi tidak kondusif seperti itu gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi gimana ya anak-anak ini bisa nggak nantinya menerima pembelajaran saya dengan baik gitu. Apakah dia bisa apa, memahami gitu ya tujuan pembelajaran yang akan saya nanti sampaikan gitu. Tercapai nggak kira-kira begitu? Seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu Us ya. Jadi Iya Ibu ingin murid-murid siap belajar setiap jam belajar mengajar di kelas ya, Bu ya? iya Bu. Dari pembicaraan kita sekarang nih, apa yang kira-kira ingin Ibu dapatkan sampai ngajak saya coaching nih malam ini? Iya, saya ingin mendapatkan ide segar nih Bu, gimana cara menciptakan kondisi kelas yang kondusif gitu ya. Murid bisa fokus gitu ya ketika Mhm. mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar setelah jam istirahat pertama, begitu Bu. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi ya, kondisi kelas yang kondisif Iya, ya gitu Ibu ya, setelah istirahat pertama gitu ya, Bu ya? iya betul Bu Masta. Bisa nggak Ibu ceritakan, kira-kira situasi kelas itu setiap selesai jam istirahat pertama itu bagaimana, Bu? Jadi gini Bu, setelah jam istirahat pertama berakhir gitu ya, biasanya Mhm, kan, saya langsung bergegas ya Bu ya, untuk mhm, mhm, masuk dalam kelas gitu ya, untuk mhm, mengajar begitu. mmm, Nah, biasanya murid-murid itu belum siap Bu untuk belajar, ada yang masih makan di kelas gitu kan, mhm, banyak sampah-sampah gitu ya di atas meja, ya makanan bekas mereka makan gitu ya Bu ya, belum mhm, dibuang pada tempat sampah gitu. Ada mhm, juga yang makan di kantin gitu, mhm, masih ada juga yang mengantri Bu, beli makan di mhm, kantin gitu. Jadi karena kan sekarang ini kan anak-anak kan jarang ya Bu ya yang membawa bekal dari rumah gitu ya. mhm, Terkadang ya tadi ya, karena memang banyak faktor ya Bu ya, kadang orang tuanya yang memang ibunya itu bekerja gitu ya, sama seperti kita ya Bu ya, kadang kita tidak mhm, sempat untuk membuatkan makanan gitu untuk mhm, mhm. anak-anak kita gitu kan. Nah, terkadang juga anaknya sendiri gitu yang memang sudah dibuatkan nih sarapan gitu, tapi nggak mau membawa gitu. Mhm, Jadi ya kayak biasa Bu, gengsi gitu ya, nanti mhm, dia mhm. takut ngajakin temen-temennya lah gitu. Jadi Iya. kayak anak-anak gitu ya, bawa bekal nih dari rumah gitu, anak mami gitu, Mhm, biasalah mhm, anak-anak mhm, mhm. gitu ya. Terus ada yang memang dia tadi ya nggak bisa sarapan dari rumah gitu. Iya.
ya. Jadi merasa kalau habis sarapan tuh kayak mulus gitu ya Mhm. perutnya gitu. Jadi nggak bisa gitu, ada yang mual dan sebagainya begitu ya, berbagai alasan gitu. Oh, Mhm, gitu ya, Bu, ya. Iya memang sih ya, eee hal yang sama lah, Bu, saya juga sering lihat anak-anak seperti itu ya, Bu, ya. Nah, iya. apa kira-kira yang mempengaruhi murid-murid seperti itu ya, Bu, usia? Dari, pengamatan Ibu gitu? Ya, itu mungkin sepertinya mereka itu belum sempat sarapan dari rumah, Bu, gitu, atau Mhm mereka mhm ada yang, tidak bisa sarapan pagi, Bu, sehingga mereka mhm sarapan pada saat jam istirahat tadi ya, ya jam pertama gitu. Nah, di sekolahan saya itu kan kalau istirahat jam pertama itu hanya waktunya 15 menit, Bu. mhm Gitu, sangat singkat gitu. Tapi ya karena berbagai faktor yang tadi saya ceritakan gitu, dengan waktu yang singkat gitu ya, mhm jadi anak-anak ya mau nggak mau gitu ya, karena memang tidak bisa sarapan pagi begitu ya, dengan tadi tidak bisa tidak membawa, makan dari rumah begitu ya. Jadi, akhirnya kan dia mengantri dari rumah iya mengantri beli makanan di kantin gitu ya, terus, belajar iya, gitu. mhm mhm. Saya juga bingung nih gimana nih, masa setiap jam istirahat begitu, terus kebetulan Iya, kan jam saya ini, apa, seperti itu gitu, setelah jam istirahat pertama gitu. Itu yang membuat saya, aduh galau gitu ya, pusing mhm juga, kok mhm, iya kayak gini terus gitu. Jadi iya seperti iya. itu, Mas, nah, Oh, mhm, gitu ya, Bu, ya ceritanya ya. Nah, dengan iya. kondisi murid yang seperti ini, situasi kelas apa yang Ibu inginkan? Ya, pastinya seorang guru ya menginginkan murid itu sudah siap belajar gitu ya, Bu, Iya, mhm rapi gitu ya kondisinya di kelas begitu ya, mhm. mhm, Oh, gitu ya, Bu Us, ya. Nah, iya benar, ya. eee, kalau menurut Bu Us, apa yang membuat hal ini bisa terwujud? Saya sih setelah seperti itu ya jadi saya berpikir ya, Bu, ya. Jadi, saya harusnya, bisa gitu, menciptakan, pembelajaran kali ya yang menyenangkan di kelas Mhm gitu ya. mhm mhm. Bagaimana nih gitu kan dan bagaimana cara mengembalikan fokus mereka gitu ya, sebelum Mhm, mereka itu, apa, belajar gitu dengan saya gitu. mhm Mungkin jadi terfikirkan mhm. seperti itu gitu, Oh, mhm. gitu. Nah, kalau menurut Ibu posisi itu di skala 10 ya. Nah, di Mhm. mana kira-kira posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan? Nah mungkin, kalau kira-kira sih posisi yang saya ini posisinya ada di 6 Bu skalanya, kayaknya 6 Apa gitu. kira-kira Jadi saya kekuatan belum Ibu dalam mhm. mencapai tujuan tersebut? Nah, setelah saya berpikir ulang gitu ya mengenai hal itu gitu ya, Mhm. oh iya saya ini kan, sudah pernah mengikuti bukan pernah ya, maksudnya saya sedang proses ya, berproses Iya. gitu ya. Saya kan, mengikuti pendidikan guru penggerak gitu, Mhm mhm. ya alhamdulillah kita sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan ya, Bu, ya. Iya. Nggak Mhm kerasa mhm. ya, Bu. Jadi alhamdulillah, saya mempunyai, bekal gitu ya, Heeh. pengetahuan, tentang, pembelajaran sosial emosional gitu ya. Mungkin itu bisa membantu saya kali ya, Bu, ya, untuk, dalam pembelajaran saya gitu, untuk menghadapi permasalahan itu, mungkin seperti itu, Bu, Masnya. Ya, keren nih Bu Us nih, langsung diterapkan nih yang apa didapat dari pendidikan guru yang ini ya, yang sosial emosional yang kemarin ya? Iya, Bu. Nah, ih, mantap banget langsung diterapkan di sekolah ya. Kira-kira Iya. apakah ada hambatan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu itu? Mmm, sepertinya saya perlu sedikit waktu ya, Bu, ya, dalam, Mhm. mengintegrasikan, pembelajaran sosial emosional ke dalam RPP saya nantinya, Bu, gitu. Ya. Iya ya. Apa rencana Ibu sekarang, Bu? Ya, saya akan, menerapkan ya, Bu, ya, pembelajaran, sosial emosional tadi ya, Bu, ya, di kelas. Saya
Terutama praktek kesadaran penuh kali ya, Bu, ya, menggunakan Mhm, mindfulness ya, gitu ya. Dengan, untuk mengembalikan fokus murid ya setelah, jam istirahat pertama gitu ya. Akan, membuat sebuah kuis singkat ya, Bu, ya, untuk membuat, iya. pembelajaran ini lebih menarik gitu dan anak-anak pastinya akan Kira-kira mudah-mudahnya, kriteria Bu. keberhasilan rencana Ibu apa, Bu? Ya, kriteria keberhasilan saya sih, tentunya murid menjadi lebih fokus belajar gitu ya, Bu, ya, dan senang, dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, pada pelajaran saya, mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Jadi Mhm. apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari rencana yang sudah Ibu sampaikan? Jadi, saya akan mungkin apa ya, eee, akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya kali, Mbak, supaya, segera dapat saya terapkan, di kelas saya ya, Bu, ya. Mungkin Nah, seperti kapan itu. Ibu akan melaksanakan rencana itu? Aksinya Kira-kira kapan itu kira-kira? kira-kira 1 minggu mungkin, Bu. Menerapkan hal-hal Mhm, yang sudah kita dapatkan dari guru penggerak ya. Nah, kira-kira iya. Ibu minta dukungan dari siapa ini untuk, menjaga, komitmen ini, Bu? Ya, saya sih kalau untuk sendiri nggak mungkin kayaknya, Bu, ya. Jadi, Mhm, saya butuh, berkolaborasi ya, pertama ya dengan kepala sekolah gitu ya, mhm, untuk menghimbau atau mensosialisasikan gitu ya tentang mhm. mungkin, dengan membawa makanan gitu dari rumah supaya dengan waktu yang 15 menit ini bisa cukup gitu ya, gitu. Kemudian, kepada orang tuanya gitu ya, ya pada saat, berarti bekerja sama juga dengan wali kelasnya gitu ya, untuk berbicara dengan orang tuanya gitu. Luar biasa ini Bu Us ya, luar biasa banget, keren. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan teman sejawat ya, Bu, ya? Ya, tentunya Bu, pasti. Mhm, heeh. Nah, dari obrolan kita itu udah panjang ya, udah termasuk banyak lah obrolan kita itu. Nah, kira-kira apa Mhm. hasil kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan dari hasil coaching kita ini, Bu? Nah, setelah saya menyampaikan nih Bu, permasalahan saya ya ke Bu Masta hari ini nih. Alhamdulillah sih Bu ya, saya dapat, pencerahan nih dan ide yang, segar tadi yang apa, di awal saya harapkan gitu ya Bu ya. Jadi, alhamdulillah sih, di sini saya mendapatkan ide itu gitu ya. Jadi, ternyata, bagaimana bisa mengembalikan fokus murid itu, secara kondusif gitu ya di kelas gitu ya, setelah mereka jam istirahat itu dengan menerapkan teknik stop gitu. Mhm, ini Ibu Mhm. Us ini kreatif banget ya, luar biasa kreatif bisa membuat seperti itu. Nah, semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya, Bu, dan bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari Ya. ini ya, Bu, ya. Iya Bu Masa, terima kasih banyak nih Bu atas waktunya ya Bu Masa, Mhm, sudah mendengarkan permasalahan saya, udah panjang lebar dari awal sampai akhir gitu ya, dan pada akhirnya saya bisa menemukan solusi nih atas permasalahan mhm, saya gitu, kegalauan saya yang tadi pusing ya Bu ya, mhm. berminggu-minggu dengan permasalahan yang sama, pusing saya gitu. Ya alhamdulillah gitu dengan, apa, saya menyampaikan ini, saya mendapatkan arahan dari ibu, ya secara tidak langsung ternyata saya bisa ya menemukan Mhm, solusi mhm, itu gitu, Bu mhm, Masta. mhm, mhm. Oke, Mhm, ya sampai bertemu lagi minggu depan ya, Bu Usia ya. Jangan lupa ingatin iya, saya loh, Bu, karena saya juga pengen lihat itu progresnya, Ibu, ya. baik Tapi Bu ingatin Masta, ya, soalnya siap. ini kan akhir-akhir tahun ya, banyak pekerjaan ya, kadang-kadang kalau nggak diingetin kita suka lupa, Bu Us. Oke Bu, siap Bu. Mohon doanya ya Bu, semoga Oke, lancar. amin. Sampai bertemu lagi, Bu Nah, Us ya. ya sampai Selamat bertemu juga Bu. malam. Selamat malam Bu Masta. Oke.